A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pramesti Citra dengan NIM 1901366. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan media pembelajaran audio dengan menggunakan aplikasi Anchor. Langkah pertama untuk membuat media pembelajaran ini adalah mencari dahulu materi yang akan disampaikan. Nah, karena saya akan menyampaikan mengenai definisi pendapatan nasional, jadi dicari dulu pendapatan nasional itu apa. Nah, ini udah ada ya. Setelah itu, materi yang didapat saya rangkum berupa naskah podcast sebagai alat bantu nanti dalam pembuatan podcast yang bentuknya seperti ini. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tutorial membuat media pembelajaran audio menggunakan platform Anchor FM. Nah, langkah pertama bisa langsung mulai rekaman saja. Untuk melakukan rekaman di platform Anchor FM, pertama-tama kita harus login menggunakan email yang sebelumnya sudah didaftarkan. Apabila kalian adalah pengguna baru, maka kalian harus membuat akun terlebih dahulu dengan mengklik tombol sign in. Kebetulan saya sudah membuat akun sebelumnya, jadi tinggal login saja. Saya login menggunakan Google, jadi tidak perlu memasukkan kata sandi ya teman-teman. Nah, selanjutnya pilih email yang akan digunakan dalam Anchor FM. Oh ya teman-teman, Anchor FM ini menurut saya merupakan platform yang paling mudah digunakan bagi pemula. Fiturnya yang beragam tidak menjadi alasan kita bingung untuk membuat recording audio di platform ini. Nah, setelah login, muncul halaman dashboard dari Anchor FM. Karena sebelumnya saya sudah membuat podcast dan menguploadnya, maka di sini terpampang histori pembuatan sebelumnya. Karena kita ingin membuat recording baru, maka opsi yang kita pilih yaitu new episode di ujung kanan atas. Nah, selanjutnya tampilannya akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini apabila kita ingin membuat rekaman langsung, maka kita bisa pilih opsi record. Dan kalau teman-teman sebelumnya sudah merekam di HP atau perangkat lainnya, ini bisa juga diupload ya di menu library yang warna ungu ini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Sudah muncul, karena di sini saya sudah melakukan recording sebelumnya, maka selanjutnya saya akan langsung mengattach file audio ke dalam bilah penyusunan tiap episode yang akan disusun di sebelah kanan itu ya teman-teman. Kita juga bisa menambahkan background audio di tiap episode recording yang sudah kita buat. Nah, langsung saja di sini saya akan memilih beberapa audio yang akan saya attach ke dalam bilah episode yang akan disusun. Nah, teman-teman, kalau audio yang kita buat sudah ditambahkan background itu, terlihat ada tanda notasi nada di ujung kiri atas bilah episodenya ya. Dan kalau belum, tidak ada, bisa dilihat perbedaannya ya. Nah, yang sudah saya attach itu sudah diberikan background, beda dengan yang belum, tidak ada notasi nadanya. Untuk background suaranya sendiri, kita bisa pilih sesuai dengan keinginan. Sarannya, pilihlah background yang sesuai dengan tema podcast yang sedang kalian buat. Ada beberapa tema yang dapat kalian bisa pilih. Saya sendiri memilih tema cheerful agar suasana belajarnya pun lebih bersemangat. Kemudian langsung saja kita attach beberapa file yang akan dijadikan menjadi satu kesatuan podcast yang utuh. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa menyusun tiap episodenya ya, dan susunannya pun bisa diatur di dalam bilah penyusunan tiap episodenya dengan mengklik tahan geser part audio yang ingin dipindahkan penempatannya. Oh ya, kita juga bisa melakukan preview terlebih dahulu agar apabila ada ketidaksesuaian dalam audionya dapat kita edit kembali. Dan teman-teman jangan khawatir apabila dalam part episode yang telah direkam terdapat kesalahan di tengah-tengah pengucapan, bisa juga loh diedit audio dan dipotong sesuai dengan keinginan agar part yang salah tadi tidak terbawa dalam audio podcast nantinya. Nah, selanjutnya kita apabila sudah selesai langsung bisa diklik save audio, save episode maksud saya.
Nah, tampilannya nanti akan ada opsi untuk menyimpan draft pembuatan podcastnya dan menguploadnya. Tetapi sebelumnya kita harus membeli judul pada podcast yang kita buat serta menulis deskripsinya. Nah, di sini kita tulis saja tutorial ya, dan deskripsinya bebas teman-teman nanti mau pakai apa di podcast yang kalian buat. Kalau misalnya kalian mau pakai platform Anchor ini. Oh iya, karena sistem dalam kelompok saya ini pengumpulannya di 1 orang, maka saya akan mendownload file audio podcastnya. Nah, untuk mendownload audio podcastnya, kita harus menguploadnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya menggunakan contoh podcast yang sudah saya upload saja sebelumnya. Tampilannya nanti akan seperti ini ketika saya pilih episode ya. Ini saya pilih dulu episode. Nah, di situ ada metode penghitungan pendapatan nasional. Nanti saya mau langsung mendownload itu saja. Tampilannya nanti akan seperti ini ya. Lalu klik saja langsung download episode. Kemudian nanti bentuk file dari hasil downloadannya itu akan berbentuk seperti musik gitu, dan ini sangat mudah di downloadnya dan ukuran file audionya cukup kecil ya. Jadi apabila teman-teman akan membuatnya di HP atau perangkat lainnya selain laptop, tidak akan memakan space memory yang kalian punya. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini teman-teman, seperti memutar musik yang ada di laptop kalian. Nah, kayak gini. Mudah bukan? Dari sini kita bisa langsung play dan kirim deh. Mungkin cukup tutorial yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Farid Kiramundia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengedit audio dengan Adobe Audition. Pertama kita masuk ke dalam aplikasinya, yaitu Adobe Audition CC. Nah, di sini tampilannya pertama akan seperti ini. Untuk memulai kita cek file new, lalu multi-track session, dan tulis nama filenya nanti akan menjadi seperti apa. Di sini saya tulis podcast, lalu klik OK. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, di situ ada tanda folder seperti itu untuk menambahkan media. Pertama, cantumkan seluruh media yang ingin dimasukkan, media audio tentunya. Nah, tunggu sebentar. Nah, kita perhatikan di sini banyak track-track audio begitu ya, yang nantinya bisa dimasukkan oleh setiap audio yang sudah kita rekam sebelumnya begitu. Dari setiap track audio ini bisa diisi dengan satu audio begitu ya teman-teman, dan setiap tracknya itu yang diisi oleh satu audio tersebut bisa disesuaikan gitu. Dan sebelum memasukkannya bisa dicek terlebih dahulu suaranya apakah sudah benar atau tidak, lalu masukkan yang multi-track ke podcast. Nah, setelah dimasukkan, klik yang track kedua untuk memasukkan audio yang kedua tentunya. Insert into multi-track podcast, lalu tinggal digeser saja hingga ke bagian pas di, nah saat ada garis itu setelah audio 1 selesai, lalu langsung dilanjut oleh audio yang kedua, maksudnya begitu. Nah, digeser saja untuk melihat dan mengecek apakah audionya sudah masuk atau belum, lalu masukkan audio yang berikutnya seperti tadi caranya. Geser lagi. Nah, masukkan lagi audio berikutnya dengan cara yang sama. Geser lagi. Sampai ke garis potongan itu, artinya itu berlanjut dari yang sebelumnya. Nah, masukkan lagi audio yang baru. Lagi, oke. Audio lagi yang baru.
Geser lagi. Oke. Oh, kelebihan. Balik lagi. Oke. Di garis itu. Audio yang baru lagi yang ke-5 berarti sekarang. Klik dulu track yang ke-6, lalu masukkan audio yang ke-5. Digeser. Nah, lalu masukkan audio ke-6 di track ke-7 tentunya. Nah, karena ini file formatnya berbeda, maka akan muncul pemberitahuan seperti tadi. Tapi teman-teman tenang saja, tinggal klik OK, maka formatnya akan menyesuaikan dengan format yang sebelum-sebelumnya begitu ya. Jadi tidak usah panik, gak begitu, gak usah. Yang digeser. Nah, terakhir setelah semua audio podcastnya sudah, tinggal masukkan bagian ending. Saya sudah membuat bagian ending. Klik track 8 dan masukkan bagian ending, tinggal ditarik. Nah, garis tepat di garis itu. Nah, teman-teman boleh dicek dulu mungkin sini apakah sudah benar audionya berurutan atau bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berikutnya teman-teman bisa langsung memajukan. Nah, di sini juga teman-teman boleh diperhatikan ya. Ini aplikasi bukan hanya sekedar menggabungkan, namun bisa juga menyesuaikan suaranya pendapatan dimulai dari upah, sewa, bunga, hingga laba yang diterima oleh rumah tangga. Atau balance suaranya begitu. Merupakan pendapatan bersih dari sewa, kurang merupakan enak didengar bisa pendapatan disesuaikan dari upah, gitu. gaji, Yang saya dan lainnya. seperti ini. Dan I merupakan pendapatan dari tinggal bunga, digeser saja, serta P disesuaikan mana merupakan yang, pendapatan sampai dari suara keuntungan itu enak perusahaan didengar begitu dan ya, usaha teman-teman. perorangan. Nah, apabila sudah selesai, klik stop saja, lalu klik file, export, multi track mix down, enter session karena semuanya ya, lalu klik di sini formatnya. A few moments later. Kali ini kita akan mencoba mempublish di YouTube. Caranya di sini seperti ini ya. Klik karena video, lalu upload, select files, dan pilih file video yang akan di upload begitu ya. Di sini saya sudah nyimpan di Premiere Pro. Nah, tunggu sebentar. Nah, di sini judulnya silahkan masukkan mau apa judulnya. Di sini saya masukkan Podcana, podcast calon sarjana ya, dengan episodenya pendapatan nasional. Gitu ya. Berikutnya diisi deskripsinya, apakah akan isi tentang keterangan mata kuliahnya atau kelompoknya siapa saja dan seperti apa isi videonya begitu, bisa diisi gitu ya sesuka hati dan sesuka kalian gitu. Ini kami kelompok 8 dengan media audio. Oh, tipe maaf. Sini ada Eka Gita, saya sendiri Farid, ada Harisma, ada Lintang, ada Citra, dan juga ada Kang Ricky. Nah, sudah diisi, di scroll ke bawah, lalu diklik it's not meant for kids karena ini bukan anak kecil gitu ya. Lalu klik next. Di sini cukup klik next lagi saja. Klik next lagi saja karena nggak ada apa-apa. Nah, terakhir di sini kita klik public karena kita akan menyediakan tontonan untuk public, itu bukan untuk kita saja. Jika sudah selesai, klik publish di bagian kanan. Nah, di sini kalian tinggal menunggu. Oke. Approximately 10 hours later.